Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali dalam hadirat Tuhan dan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Kita kembali bersyukur. Tuhan selalu memberi kekuatan buat setiap kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari sama-sama katakan, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Mari sama-sama katakan, kudus Tuhan, amin. Kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Katakan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kami tahu bahwa Engkau akan selalu pegang tangan kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir dalam hidup kami, dan Engkau sungguh menjadi penolong kami. Dan kami tahu Engkau tuntun jalan kami Tuhan. Terima kasih hari ini. Sampai hari ini Engkau menolong kami, Ebenezer. Dan kami ada saat ini untuk bersyukur kepadamu. Kami ada saat ini untuk ingin berjalan bersamamu. Tuntun kami Tuhan. Biar hadirat-Mu tuntun setiap kami. Kami haus akan Engkau berbicara Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi biar Engkau berikan pesan yang sederhana boleh menguatkan hamba-Mu dan seluruh kami yang ada pada saat ini. Terima kasih ketika
ketika kami sedang menyembah dengan pujian yang sederhana, ketika kami sedang mendengarkan firman Tuhan, Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, kami ucapkan syukur dalam nama Yesus. Amen. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya sekali bahwa kalau kita boleh katakan kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Hari ini saya berada di Semarang, tapi masih boleh menyempatkan diri untuk menghampiri Bapak Ibu untuk kita bersama-sama dalam ibadah berkat pagi, saat teduh sederhana, tapi saya percaya bahwa 2-3 orang bersekutu dalam nama Yesus, Dia hadir. Ada firman Tuhan yang saya ingin bagikan dalam Galatia 6 ayat 9 sampai ke 10. Alkitab mencatat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Jadi Alkitab mencatat bahwa setiap hal yang baik yang kita lakukan, saudara, dan itu tidak jemu-jemu, itu suatu waktu tinggal tunggu waktunya akan datang. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan kebaikan, aduh kita tinggal tunggu, enggak. Dia, Tuhan, punya waktu yang sudah ditetapkan. Dan jika waktu itu akan datang, kita akan menuai. Menuai apa? Semua yang baik yang kita lakukan. Semua taburan yang baik. Semua hal yang baik. Semua yang kita pernah lakukan sekecil apapun. Baik untuk Kristus, buat kerajaannya, buat orang-orang di sekitar kita, buat apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan yang kita pernah buat, tidak pernah kita akan terlewatkan dari musim menuai. Tetapi musim menuai itu kita memiliki kewajiban, yaitu menunggu waktunya datang. Dan ayat selanjutnya berkata seperti ini, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi yang pertama, setiap kita ketika kita tidak jemu, tidak lelah untuk berbuat baik, dikatakan bahwa kita sedang tinggal menunggu datangnya waktu Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menuai. Menuai apa? Semua benih yang kita tabur. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya berarti kalau kita menjadi lemah dan menyerah, artinya kita akhirnya endingnya tidak bisa menuai apa yang kita sudah tabur. Sebab itu salah satu kuncinya yaitu jangan lelah. Saudara, jangan lelah, karena kalau kita tidak lelah dan kita terus melakukan taburan, kita terus berbuat baik, kita terus hidup sesuai rencana Allah, kita terus menyenangkan hati Tuhan, kita terus hidup menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan, saudara, maka kita akan menuai ketika kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita mencatat, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Saudara, firman Allah berkata berarti ada waktunya kita tidak punya kesempatan, ya kan, gitu saudara ya. Dan kesempatan itu kadang sudah lewat. Jadi momen untuk kita diberikan waktu, diberikan ladang untuk kita mulai menabur, saudara ya, itu ternyata sebuah kesempatan. Kesempatan itu artinya sesuatu yang tidak terlihat, tapi kemudian dia lewat, saudara. Kesempatan itu kadang tanpa kita sadari. Nah, ketika kesempatan itu datang, saudara, dan saudara tidak mengambil itu akan lewat. Tetapi orang yang tidak jemu berbuat baik, selalu ada kesempatan setiap saat. Kita akan tetap melakukan taburan-taburan benih kita, karena kita tahu bahwa bukan supaya Tuhan memberkati kita, tetapi otomatis firman Allah berkata bahwa musim menabur menuai itu adalah hukum surga. Alkitab mencatat bahwa akan datang musim menabur dan akan datang musim menuai. Mungkin ada orang yang berkata seperti ini, menabur itu menabur benih apa, saudara? Itu luas sekali. Artinya Alkitab mencatat di sini berbuat baik. Berbuat baik itu bahwa sesuatu yang memang akan bermanfaat untuk, yang pertama, untuk kerajaan Allah, dan kemudian untuk orang-orang di sekitar. Alkitab mencatat dengan orang-orang yang seiman, orang-orang yang artinya Tuhan akan memakai kita menjadi kekuatan buat banyak orang, untuk berdoa buat banyak orang, untuk mungkin memberikan perhatian untuk orang lain, untuk mungkin memberi semangat kepada yang lemah, atau untuk menolong orang lain, atau membuka jalan orang lain, ataupun
apapun yang kita lakukan, perbuatan baik, bahkan Alkitab mencatat ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Dan dikatakan Tuhan yang akan membalas perbuatan baik itu, saudara. Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa setiap taburan itu, dan ketika dia jatuh di tanah yang subur, itu akan bertumbuh dengan luar biasa, saudara. Tapi saya sebelum masuk kepada tanah yang subur yang saya pernah bahas ketika saya dari Las Vegas, saudara, mungkin ada orang yang bertanya begini, ya udah, kalau saya yang penting cinta Tuhan aja, nggak perlu menabur yang baik, nggak perlu menabur benih, saudara. Jadi intinya nggak masalah. Tuhan tidak mempermasalahkan sebenarnya, karena ini hanya diberikan ajakan, marilah terus berbuat baik. Tetapi permasalahannya, jangan pernah saudara berharap Anda akan menuai. Saya akan menuai jika saya tidak pernah menabur. Kita diselamatkan, iya. Kita mungkin mengalami penyertaan Tuhan, iya. Tidak mengganggu keselamatan juga. Tetapi saudara akan melihat ada orang yang menuai dan Anda tidak menuai. Saya tidak menuai. Kenapa? Karena kita tidak pernah menabur benih. Ada dua orang datang ke ladang, kemudian yang satu menabur, yang satu menonton. Kira-kira ketika mungkin tumbuhan yang dia tanam, let's say apa ya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, saudara ya, saya kurang begitu paham. Tetapi ketika dua orang ini kembali ke ladang, yang satu dia tidak punya hak untuk menuai sesuatu yang dia tidak pernah tanam, sedangkan yang satu dia siap menuai semua apa yang dia tanam, dan kemudian ketika itu tumbuh subur melebihi yang diekspektasi, saudara, dia akan mendapatkan sesuatu yang bahkan dia tidak pernah pikir. Sementara yang satu dia tidak punya hak, saudara, karena dia tidak pernah menanam. Setuju, boleh katakan amin. Jadi kenapa kadang-kala dalam kehidupan ini kita suka melihat orang lain, kenapa dia disertai Tuhan, kenapa selalu ada pertolongan, kenapa banyak mujizat, ataupun banyak hal yang kelihatannya kenapa ya, kok kita nggak gitu. Saudara mungkin perlu cek juga, pernah nggak kita menabur, pernah nggak kita menabur benih, saudara. Mungkin orang berpikir apakah itu mesti uang, nggak mesti. Tetapi firman Allah berkata, apa yang kita rasa ini baik, saudara, kalau memang saudara merasa ini taburan yang kita perlu untuk menguatkan orang, mendoakan orang, memberi semangat orang, bahkan mungkin untuk apa yang kita punya, talenta, kemampuan, bahkan mungkin keuangan kita. Anda mungkin ketika ada lihat orang yang susah, engkau menolong. Ketika engkau melihat bahwa, oh saya ingin berbuat sesuatu bagi kerajaan Allah, dan you do something, saudara, kita melakukan sesuatu. Saudara, kita tidak sedang melakukan kepada segala media atau segala bentuk apapun, ketika semua yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ketika ada orang yang dia membantu pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan, baik itu mungkin mendoakan, baik itu mungkin dalam bagian administrasi, baik itu sekecil apapun, saudara, you name it, sekecil apapun, saudara. Mungkin orang-orang di sekitar tidak memberi apresiasi atau tidak memberi penghargaan atau apapun, tapi Tuhan dia melihat dengan jelas sekecil apapun. Bahkan ada hal yang kita buat tidak ada orang tepuk tangan, itu lebih luar biasa bernilai. Dan firman Allah berkata, semua taburan kita sekecil apapun, surga selalu mencatat, dan kita tinggal menunggu waktunya. Asal saudara jangan lelah. Jadi intinya bahwa kalaupun kita sudah menabur, kita sudah lakukan banyak hal buat Tuhan, menyenangkan Tuhan, menolong banyak orang, memberi kekuatan, menabur dalam mungkin keuangan, menabur dalam talenta, menabur dalam doa, dalam air mata, dalam perhatian, dalam apapun kita sudah lakukan, tetapi kita menyerah, tetapi kita menjadi lelah, saudara, kita tidak bisa menuai karena waktunya sudah lewat, saudara, ya kan? Udah waktu menuai, kita ternyata lemah. Sebab itu firman Allah berkata, jangan lemah. Alkitab mencatat Paulus berkata seperti ini, jangan lelah, karena kesetiaanmu dalam pekerjaan Tuhan itu dikatakan tidak pernah sia-sia, karena Allah memberi upah dengan tepat, saudara. Dan saya percaya tanpa kita minta pun Tuhan sanggup. Dia punya cara, dia punya waktu. Jatuh tempo datang, Anda akan terkaget-kaget melihat, kok seperti ini, kok ada pertolongan Tuhan, kok ada penghiburan Tuhan, kok ada jalan di tengah masa yang sulit. Anda pernah ingat, oh dulu akan Anda pernah menuai. Ketika engkau menuai kekuatan buat orang lain, siap-siap akan datang waktunya Anda dikuatkan. Ketika engkau menolong orang lain, siap-siap tunggu waktunya tanpa kita minta. Bahkan kita nggak ngerti, tiba-tiba ada orang menolong, saudara. Ketika engkau melakukan sesuatu, menolong banyak orang, menolong jiwa-jiwa untuk membawa kepada Kristus. Alkitab mencatat orang yang menolong orang lain untuk dibawa kepada Kristus. Dikatakan dalam kitab Daniel, dikatakan di surga Anda dikatakan bersinar seperti bintang. Dan itu bukan hanya di surga. Alkitab mencatat setiap orang yang meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti
mengikut Kristus, melayani Tuhan, Anda tidak akan pernah menyesal. Karena Dia Tuhan tahu caranya memberi upah. Ketika ada di muka bumi ini, kita kadang-kadang gak ngerti. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan buka jalan di tempat lain. Setuju? Boleh katakan amin. Dan saya percaya banyak di antara kita, saudara, yang melakukan dan mengalami seperti itu. Bahkan Alkitab mencatat, saudara, dikatakan bahwa orang yang menolong orang yang lemah, orang yang berbuat baik kepada orang yang lemah, Anda dan saya sedang memiutangi Tuhan. Saudara, bayangkan, yang kita hutangin itu bukan manusia, yang kita hutangin itu Tuhan. Sekalipun kita nggak minta-minta, bukan, tetapi Bapa itu tahu dengan persis. Saudara, saya selalu ingat ayat ini menjadi rema. Orang yang memberikan bahkan ya 1 cangkir mineral water, air, dikat 1 cangkir air kepada hambaku yang paling lemah, engkau tidak pernah akan kehilangan upahnya. Ini hanya soal 1 botol aqua, let's say apalah itu, le mineral apalah, banyak ini ya, banyak merek ya sekarang mineral water, saudara ya. Itu ukuran seperti itu, harga 1.000, harga 500, dikatakan engkau tidak akan kehilangan upah. Saudara, mungkin yang engkau lakukan lebih dari 500 rupiah. Yang engkau lakukan ketika engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, menolong orang lain, giat dalam pekerjaan Tuhan, mungkin lebih dari itu. Saudara, Anda tidak akan pernah kehilangan upah. Dan itu saya lihat sampai hari ini, Bapa kita tidak pernah berhutang. Sebab itu hari ini yang paling pertama, jangan lelah berbuat baik, jangan lelah menabur, jangan lelah giat dalam pekerjaan Tuhan, jangan lelah menjadi berkat buat orang lain, jangan lelah bagikan kabar baik buat banyak jiwa, mendoakan orang, jangan lelah mengikut Tuhan. Karena apa? Saudara, ketika kita tidak lelah, kita akan menuai. Karena waktunya itu selalu tepat. Jatuh tempo Anda akan terkagum-kagum. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hidup ini bukan soal seberapa bahagia kita, tapi seberapa bahagia orang-orang di sekeliling kita. Bahkan kadang Tuhan mengutus orang-orang yang lain di sekeliling kita, supaya kita boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan berbagi hidup dengan orang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya banyak permintaan, mungkin kita punya banyak list. Kalau kita mau minta Tuhan, minta ini, minta ini, minta itu. Tapi ketika saudara mulai menabur, mendoakan orang lain, saudara, Anda akan melihat setiap doa yang Anda bagikan, ada orang lain yang kemudian akan mendoakan saudara. Engkau akan menuai dalam hal yang lain. Dan itu saya lihat sampai hari ini. Yesus tidak pernah berhutang, saudara. Mungkin kadang tidak berarti gini, saudara, ada orang yang dia udah all out buat Tuhan, dia nggak pernah kurang. Nggak pernah lapar, pernah, tapi tidak kekurangan dan tidak kelaparan. Artinya dalam kesulitan ada aja penyertaan Tuhan. Begitu juga saya selalu ingat orang yang menolong orang sakit di ranjangnya ketika dia sakit, saudara. Dikatakan bahwa engkau akan orang yang menolong orang lemah, Tuhan akan menolong engkau ketika engkau sakit. Itu ayat firman Tuhan loh, saudara. Jadi ketika kita menolong orang lemah, Tuhan akan menolong ketika Anda dan saya sakit. Tuhan akan membuka pintu surga dan mengirimkan banyak malaikat. Malaikat itu mungkin kelihatannya nggak ada sayap, tapi saudara akan lihat di sekeliling ada orang-orang yang dikirim Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang kok tepat waktu ya, saya lagi perlu ini, kok ada orang tiba-tiba datang dan buka jalan. Saya dengar ada beberapa kesaksian yang ketika dia bergumul untuk pekerjaan anak-anaknya, dan kemudian tiba-tiba dipertemukan dengan orang ini, pertemukan dengan orang ini. Saudara, bukankah itu hal yang luar biasa? Betul nggak? Kelihatannya small things, tetapi ketika ditarik lagi, lihat ke belakang, ternyata mereka menabur buat orang, menguatkan orang, mereka mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan di saat-saat tersulit dalam kehidupan mereka, mereka tetap mencintai Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak melihat. Surga selalu mencatat, saudara. Karena firman Allah berkata, jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan upah, bahkan ketika kita tidak minta dan kita nggak ngeh, saudara. Sebab itu saya tahu bahwa apapun yang kita lakukan, Alkitab mencatat, kita lakukan seperti kita melakukannya untuk Tuhan, saudara. Sebab itu yang mungkin kata kuncinya, Tuhan itu melihat, maha melihat. Manusia tidak lihat yang kau buat kecil. Manusia yang tidak lihat apa yang kau buat mungkin nggak di blow up dan
tidak ada pujian dari orang lain, tapi surga mencatat. Dan saya selalu ingat, yang paling kecil yang saya lakukan, ataupun sesuatu yang saya lakukan dan tidak banyak tepuk tangan, tidak banyak lampu sorot, tidak banyak sorak-sorai, justru itu bernilai dalam kerajaan Allah. Ada berapa di antara saudara, engkau banyak melakukan sesuatu, engkau banyak melakukan menolong banyak orang, mendukung pekerjaan Tuhan, engkau banyak melakukan sesuatu yang bahkan tidak ada orang puji, tidak ada orang kasih apresiasi, nggak ada orang yang lihat, nggak ada sorak-sorai, saudara, nggak jadi kayak diekspos begitu, tapi justru itu yang dicatat oleh surga. Sehingga suatu waktu saudara akan terkagum-kagum melihat dari mana Tuhan membuka, bagaimana caranya saya diberi kesempatan, bagaimana caranya tiba-tiba banyak favor, banyak kemurahan Tuhan yang datang. Karena orang yang pernah menabur pasti akan menuai. Tapi orang yang tidak pernah menabur, jangan pernah berharap Anda akan menuai. Karena itu janji firman Tuhan. Sebab itu hari ini mulai kita berpikir, apa yang akan saya lakukan? Semua sekecil apapun surga mencatat. Bahkan ketika kita nggak minta, nggak klaim pun, janji itu pasti digenapi. Dan saudara akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa di antara saudara, baik Bapak Ibu, saya ketemu dengan banyak Bapak Ibu, teman-teman yang ketika pergi pelayanan mereka setia mengikuti berkat pagi. Saya sangat terharu sekali. Dan berapa di antara Bapak Ibu saudara yang hari ini mau berkata, Tuhan, mungkin aku kadang lelah, tapi hari ini aku mau berkata, aku tidak akan lelah. Karena kalau aku lelah, percuma. Semua taburanku itu, aku tidak bisa menuai ketika itu memang sudah siap untuk dituai. Dan yang kedua, ada berapa di antara saudara yang berkata bahwa Tuhan, kasih kesempatan buat aku, kasih kesempatan buat aku untuk aku mulai menabur. Kasih kesempatan, berikan hati juga buat aku, untuk hidupku ini boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat buat banyak orang. Supaya apapun yang aku lakukan seperti untuk Tuhan. Dan mungkin yang ketiga, engkau berdoa, Tuhan, dan saya pun, supaya kita tidak hitung-hitungan, saudara, supaya kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh mengabdi, semua sekecil apapun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada mungkin di antara kita yang memberi kekuatan buat orang lain, menabur ataupun mendukung dalam banyak hal, tapi dituntut balik. Artinya apa ya saudara, ya melakukan sesuatu tapi dengan harapan balik. Saudara, lakukan segala sesuatu tanpa pamrih, tanpa kita menuntut, tanpa kita minta sama Tuhan pun, tanpa mungkin kita berharap dapat balasan. Karena surga tidak pernah buta, Dia tahu membalas, Dia tahu mendatangkan setiap taburan kita tepat untuk musim menuai buat Anda dan saya. Berapa di antara saudara yang mau berkata, aku siap menabur, aku siap menjadi kekuatan buat orang lain, aku siap berdoa buat orang lain, aku ingin menolong banyak orang. Mungkin Anda punya banyak talenta, Anda tidak lupa untuk semua pengalaman, kehebatan, kapasitas Anda ingin bantu orang lain. Jika itu doa saudara, engkau berkata, Tuhan, aku tidak mau egois, aku tidak mau hidup ini hanya untuk diriku sendiri, tapi aku mau belajar mulai melihat siapa yang aku ingin membagi taburan, siapa yang aku ingin membagi kekuatan, siapa orang yang akan Tuhan utus hari ini, supaya aku mungkin memberikan semangat baru. Apa yang aku bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk Injil dibagikan, apa yang aku bisa lakukan ketika aku bertemu dengan banyak teman. Saudara, sudah saatnya kita jangan malu untuk membagikan kabar baik. Sudah saatnya kita peduli untuk orang lain. Sudah saatnya kita mendoakan ketika ada orang di sekeliling kita yang perlu doa. Karena Anda dan saya melakukannya bukan untuk manusia, bukan untuk satu bahkan komunitas. Anda sedang melakukannya untuk Tuhan, yang ketika kita melakukan semua yang baik, semua apapun tanpa pamrih, kita sedang memiutangi Tuhan yang tidak pernah berhutang. Setuju? Boleh katakan amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Katakan bersama. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan
saudara yang mau berkata, ini aku Tuhan. Aku tidak akan melewatkan setiap kesempatan. Dikatakan selama masih ada kesempatan, artinya berarti kadangkala kesempatan itu lewat. Jika Tuhan memberikan kesempatan, jangan pernah itu lewat, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak selalu kesempatan selalu datang. Kadangkala kesempatan itu pindah kepada orang lain yang rindu untuk menabur, dan Anda tidak mendapatkan kesempatan untuk diberikan benih, ataupun Anda mengusahakan benih untuk menabur. Tapi hari ini saudara berkata, Tuhan, selama masih ada kesempatan, aku mau menabur. Aku mau hidupku berguna. Aku mau hidup sesuai firman Allah. Saudara boleh taruh di line chat, aku rindu menabur. Aku rindu hidup menjadi berkat. Aku rindu menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat banyak orang, buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Dan aku percaya aku tidak akan menjadi lelah, karena akan datang waktunya aku melihat kuasa Tuhan terjadi. Anak cucuku akan menuai setiap apapun yang aku tabur, karena itu akan terus sampai kepada kekekalan. Setiap benih yang aku tabur tidak akan dituai, karena Tuhan yang menumbuhkan ketika aku tidak lelah dan tidak menjadi kecewa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Jadikan kami hidup menjadi berkat buat orang lain. Bukan seberapa kami bahagia, tapi seberapa orang-orang di sekeliling kami boleh mengalami kebahagiaan lewat hidup kami. Ampuni kami, tapi jadikan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus yang dahsyat, kekuatan kasih mengalir buat hari ini juga, di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mohonkan berkat daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan Yesus turun atas setiap kami. Bapa yang luar biasa mengendangkan tangan, terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita tidak akan menjadi lelah berjalan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Demi nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap maju dalam Tuhan, jangan pernah menyerah. Dan sampai bertemu Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di YouTube channel Jacqueline Selosi Official dalam Berkat Pagi. I see you, God bless.